Kalau Islam menuduh bahwa kitab suci Kristen sudah palsu, maka ya mereka yang harus memberikan bukti dong bahwa itu palsu. Itu palsu. Jadi sebenarnya kita Kristen nggak perlu repot-repot membuktikan bahwa kita punya asli. Biarkan aja mereka buktikan. Kalau kita mau kasih tahu bukti keaslian Alkitab kita, itu hanya kemurahan hati saja, bonus saja. Tapi kalau kita tidak kasih tahu juga, ya bebannya ada pada kalian. Kalau kalian tidak bisa buktikan, artinya tuduhannya menjadi gugur. Kapan pemalsuan terjadi? Kasih tahu tahun berapa? Apakah ada catatan sejarah yang mencatat tentang pemalsuan itu? Di wilayah mana pemalsuan itu terjadi? Roma kah, Alexandria kah, ya, atau di Yerusalem? 5 pusat gereja zaman dulu ya Pak? Ya. Ya. Yang melakukan pemalsuan itu siapa? Apakah pelakunya individu atau kelompok? Kalau kelompok apa? Kelompok apa? Ya. Ya. Atau atas otoritas gereja, atau otoritas gereja mana? Ya. Ya. Apakah pelaku-pelaku itu ada yang memberikan kesaksian bahwa kami telah melakukan pemalsuan? Ya. Ada dokumen atau tidak? Bagaimana melakukan pemalsuan serentak di berbagai macam wilayah yang waktu itu terpisah cukup jauh? Bagaimana pemalsuan itu bisa dilakukan serentak? Apa bukti bahwa bagian itu berbeda dari naskah sebelumnya? Kasih datanya dulu dong. Bagaimana caranya melakukan pemalsuan terhadap ribuan salinan atau manuskrip? Kodeks yang dikumpulkan. Kita punya sekitar 24.000 manuskrip khusus perjanjian baru saja. Wah. Dan ada sekitar 5.600 kelihatannya yang berbahasa Yunani. Dan itu number one in the world. Kalau mau kita bandingkan naskah kuno, semakin dekat jarak antara naskah tertua dengan asli, itu makin bagus. Nah, kalau diadu semacam ini antara, tidak usah yang agama lah, semua dokumen yang ada, tidak ada yang menandingi perjanjian baru. Nomor 2 itu Iliad karangan Homer yang hanya punya 600-an saja manuskrip. Wah. Number 1 perjanjian baru tuh 24.600, juara 2 600. Ya kalau Al-Qur'annya lebih bawah lagi kan? Ya lebih bawah lagi. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Elia Mairan bersama dengan Pak Esra Soru dalam program 3 Hari Channel. Nah, kalau tadi kita sudah bahas banyak sekali topik tentang iman Kristen yang sering kali menjadi polemik di antara kalangan Muslim dalam rangka menggugat iman Kristen, maka hal ini nih yang lebih sering lagi dibahas, yaitu tentang apa? Alkitab sudah dipalsukan. Nah, untuk menjawab ini, saya akan langsung tanya kepada Pak Esra, bagaimana kita menjawab atau memberi pandangan atau memberi apologetika terkait dengan tuduhan polemik Islam Alkitab sudah dipalsukan. Sekarang ini lagi rame orang nuduh ijazah Pak Jokowi palsu ya. Nah, sebenarnya ada prinsip hukum yang ada di situ sebenarnya. Baik hukum Indonesia maupun juga hukum internasional ya, bahwa ya pertama ada asas praduga tak bersalah. Yang kedua ada burden of proof, beban pembuktian. Jadi kalau kamu menuduh yang ini palsu, bukan yang dituduh yang harus membuktikan bahwa yang dia punya asli. Tapi yang si penuduh yang harus membuktikan bahwa itu palsu. Itu ya. Itu prinsip umum. Sehingga kalau itu kita terapkan di dalam problem yang diangkat sekarang, kalau Islam menuduh bahwa kitab suci Kristen sudah palsu, maka ya mereka yang harus memberikan bukti dong bahwa itu palsu. Itu palsu. Jadi sebenarnya kita Kristen nggak perlu repot-repot membuktikan bahwa kita punya asli. Biarkan aja mereka buktikan. Ya. Dan kalau kita mau kasih tahu bukti keaslian Alkitab kita, itu hanya kemurahan hati saja, bonus saja. Tapi kalau kita tidak kasih tahu juga, ya bebannya ada pada kalian. Kalau kalian tidak bisa buktikan, artinya tuduhannya menjadi gugur. Nah, makanya sebenarnya kita ini punya banyak pertanyaan yang bisa diajukan pada mereka, dan saya ada mendaftar kira-kira 26 pertanyaan. Seandainya kalian menuduh itu palsu dan beban pembuktian pada kalian. Pertama, kita soal waktu dan tempat. Kapan pemalsuan terjadi? Kasih tahu tahun berapa. Ya. Kedua, apakah ada catatan sejarah yang mencatat tentang pemalsuan itu? Ada tidak? Yang ketiga, di wilayah mana pemalsuan itu terjadi? Roma kah, Alexandria kah, ya, atau di Yerusalem? 5 pusat gereja zaman dulu ya Pak? Ya.
Lalu, apakah pemalsuan itu bertahap atau sekaligus? Kalau memang bertahap, coba jelaskan tahapan-tahapannya. Ya. Itu soal waktu. Sekarang soal pelaku pemalsuannya sendiri. Yang melakukan pemalsuan itu siapa? Ya, buktikan itu. Apakah pelakunya individu atau kelompok? Kalau kelompok Kelompok apa? apa? Ya. Ya. Atau atas otoritas gereja atau otoritas gereja mana? Ya. Ya. Apakah pelaku-pelaku itu ada yang memberikan kesaksian bahwa kami telah melakukan pemalsuan? Ya. Ada dokumen atau tidak? Berikut, apa sih motivasinya bikin pemalsuan? Ya. Dan berikutnya adalah bagaimana melakukan pemalsuan serentak di berbagai macam wilayah yang waktu itu terpisah cukup jauh. Cukup jauh. Bagaimana pemalsuan itu bisa dilakukan serentak? Ya. Proses dan metode, bagian mana yang dipalsukan? Apakah semua? Ya. Atau sebagian? Kalau sebagian mana aja? Berikut, apakah pemalsuan itu menyentuh inti ajaran Kristen? Ataukah hanya redaksi-redaksi kata saja? Ya. Berikut, apa bukti bahwa bagian itu berbeda dari naskah sebelumnya? Kasih datanya dulu dong. Ya. Ya. Lalu, bagaimana caranya melakukan pemalsuan terhadap ribuan salinan atau manuskrip? Kodeks yang dikumpulnya. Kita punya sekitar 24.000 manuskrip khusus perjanjian baru saja. Wah. Dan ada sekitar 5.000-an, 5.600 kelihatannya yang berbahasa Yunani. Yunani. Dan itu number one in the world. Kalau mau kita bandingkan naskah kuno. Kita sekarang tidak ada satu kitab suci manapun, buku manapun, baik di dalam buku keagamaan maupun juga sekuler, yang ada aslinya, nggak ada. Semuanya hanya manuskrip. Autografnya. Autograf sudah nggak ada. Jadi kita hanya mengadu manuskrip. Dua hal yang diadu dari manuskrip itu adalah berapa jumlah manuskrip dan berapa jarak antara manuskrip tertua yang ada dengan aslinya. Penyalinan lah gitu. Ya, jadi manuskrip ini, jumlah manuskrip akan menentukan. Kedua, semakin dekat jarak antara naskah tertua dengan asli, itu makin bagus. Makin bagus. Nah, kalau diadu semacam ini antara, tidak usah yang agama lah, semua dokumen yang ada, tidak ada yang menandingi perjanjian baru. Nomor 2 itu Iliad karangan Homer yang hanya punya 600-an saja manuskrip. Wah. Number 1 perjanjian baru tuh 24.600, juara 2 600. Ya. Ya. Nah, ya kalau Al-Qur'annya lebih bawah lagi kan? Lebih bawah lagi. Ya lebih bawah lagi. Jarak itu paling tipis, paling pendek dari yang ada. Nah, karena itulah 24.600 itu. Coba kamu jelaskan bagaimana caranya memalsukan. Ya. Sudah ini tersebar di seluruh dunia loh. Coba kamu jelaskan, ya. Nah, berikut. Apakah ada salinan awal, misalnya dari abad 1, abad 2 yang bisa dibandingkan? Yang dikatakan palsu ini ya. Palsu, ya. Mengapa para musuh Kristen di abad-abad awal nggak pernah melakukan tuduhan semacam ini? Bahwa telah dipalsukan. Kenapa tuduhan ini baru datang muncul dari Islam yang sudah ratusan tahun kemudian? Ya. Awal-awal, kalau seandainya itu memang dipalsukan, harusnya diserang dari awal. Tapi itu tidak pernah ada serangan demikian. Dan sekarang gini, kalau memang Alkitab telah dipalsukan, kita nanya, waktu dipalsukan itu sebelum Al-Quran datang atau sesudah? Nah, periodenya ya. Ya. Kalau sebelum, apakah kalian percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang kemudian dipalsu? Kalau mereka nggak percaya, itu akan melawan Quran mereka sendiri. Betul. Kalau mereka percaya itu firman Allah tapi dipalsu oleh orang Kristen, maka pertanyaannya, kalau itu firman Allah, kok bisa Allah nggak bisa jaga firman? Sampai kok bisa dipalsu? Sampai bisa dipalsu ya. Ya. Lalu kalau memang itu sudah dipalsu, mengapa ada rujukan dalam Quran? Dari Injil lagi. Ya. Yang katanya sudah dipalsu. Kalau itu belakangan setelah Quran muncul baru dipalsu, lalu apa alasannya? Dia datang katanya untuk membenarkan. Ya, menyempurnakan. Ya, maka itu dari sisi manapun nggak akan menolong mereka itu ya, Pak? memberikan buah simalakama kepada mereka. Betul. Jadi sebenarnya kita nggak perlu kasih bukti bahwa ini asli. Cukup hanya dengan mengajukan pertanyaan dan beban burden of proof pada mereka, ya sampai dunia kiamat pun mereka nggak bisa jawab. Iya. Gitu, bahwa yang aslinya datang.
Kalau kita bermurah hati, barulah kita kasih ya data-data, pembuktian lah ya. pembuktian dari manuskrip-manuskrip yang ada, terutama dari ya perbandingan antara kitab Taurat saja, versi Tanakh, versi Samaritan Torah, ya Taurat Samaria, dan juga naskah-naskah Masoretis. Ya, itu bisa diadukan perbandingan, belum lagi penemuan naskah Laut Mati. Ya, dan itu Dead Sea Scroll ya. ya Dead Sea Scroll kalau dibandingkan dengan naskah Masoretis abad 9 yang menjadi dasar penerjemahan Alkitab modern kita sebelum 1945, kita akan terlihat tidak ada perbedaan signifikan di sana. Ya, ada beberapa data kecil karena robekan-robekan yang mempengaruhi penyalinan, tapi tidak ada perubahan ajaran sama sekali. Seolah-olah dulunya Yesus bukan Tuhan, tahu-tahu Jadi dipalsu Tuhan. itu Ya. ya. Ini kalau kita omong secara ilmiah, ya karena itulah maka ya kita bisa berikan banyak bukti, termasuk dengan perbandingan manuskrip, termasuk manuskrip Islam seperti Sana'ah dan lain-lain, itu kita bisa. Tapi tadi dari penjelasan Pak Esra itu aku mendapat kesimpulannya. Kalau Alkitab itu adalah naskah yang paling unggul secara ilmiah dari jarak penulisannya dan juga manuskrip terbanyak, adalah bodoh bagi orang mempercayai Aristoteles lah, Iliad, tapi Justru karena menolak itu. Alkitab. Ya, kalau dia konsisten, maka setelah kamu menolak yang 24.600 dengan jarak terdekat, Maka jangan percaya yang lain. kamu tidak boleh percaya Plato lah, tidak boleh Iya. Aristoteles lah, atau Julius Caesar lah, apapun jangan. Nggak boleh ya. Karena itu dokumennya itu Iya. sangat-sangat sangat-sangat sedikit tuh. Iya. Ya, kalau saya lihat di sini ya, misalnya ya, kalau Iliad karangan Homer itu jarak dari asli 400 tahun. Waduh. 643 jumlah manuskripnya. Kalau tulisan Herodotus jaraknya 900 tahun. Ya. Dan jaraknya 1350 tahun, manuskripnya cuma 8. Ya. Lalu Plato ya. Plato itu jaraknya 1300 tahun. Cuma 7. Perjanjian baru jarak itu cuma 60 tahun. 24.600, 505.366 bahasa Yunani. Jadi sebenarnya kalau kamu mau tidak percaya perjanjian baru, jangan percaya semua data sejarah Semua yang naskah kuno hendak termasuk jangan percaya Quran. Oh iya. Ya, Oke. karena Quran pun tidak bisa dibandingkan dengan perjanjian baru. Ada nggak datanya manuskrip mereka berapa penjalinan? Ya, tahun penulisan dari 609 sampai 632, salinan paling awal itu tahun 705. Jaraknya 96 tahun. Jumlah manuskrip di bawah 50. Waduh. Ya, di Nah, yang bawah. begini menuduh Alkitab dipalsukan. Ya, Harusnya kalau Alkitab sudah dipalsukan dan tidak bisa dipercaya, maka punya mereka Punya pun mereka tidak juga. boleh dipercaya dong. setengah percaya saya nggak bisa. Seperempat juga nggak bisa. Karena ini metode ilmiah, Pak. Ya, betul. Cara, ya, oke. Jadi ya kalau mau bicara ilmiah, tapi kalau hanya yang penting asal Yang tuduh ya, nah itu repot itu. Gitu. Ya, oke. Jadi ya silakan lah mereka buktikan lah bahwa itu salah. Kita juga punya ya iman Kristen ini sudah diserang ini ribuan tahun ya, masih tapi tetap berdiri dan kita tidak pernah menghindari serangan. Ya. Walaupun mungkin satu serangan datang kita belum bisa tahu jawabannya, Ya, tapi kita yakin bahwa jawabannya ada. ada. Kan kita juga nggak mau tahu loh. Ya. Ditanya begini, mungkin kaget ya. Oh iya begitu ya. Tapi saya nggak pernah takut. Kenapa? Karena saya pasti pelajari, saya tahu jawabnya. Pasti ada. Pasti ada jawabannya, tinggal kita menemukan. Nggak ada pertanyaan nggak bisa dijawab. Ya. Itu. Oke. Jadi memang orang yang menuduh bahwa Alkitab dipalsukan sebenarnya beban moral pembuktiannya ya ada di Anda yang suka menuduh. Ya. Dan tadi kita udah lihat dengan penjabaran Pak Esra, kalau Anda mengatakan bahwa Alkitab itu dipalsukan, tidak bisa dipercaya, maka jangan percaya kepada naskah kuno manapun kalau kita melihat dari sisi ilmiahnya. Karena hanya Alkitab jarak penyalinan dari autograf ke kodeks tertua yang paling dekat dan jumlah manuskripnya yang paling banyak daripada seluruh naskah kuno yang lain. Itu membuktikan bahwa Alkitab ini justru yang paling dapat dipercaya dari seluruh naskah kuno. Gitu. Bukan yang malah dituduh dipalsukan, sedangkan yang menuduh bahwa Alkitab dipalsukan, manuskripnya aja hanya di bawah 50, jaraknya juga ya hampir 100 tahun. Ya. Tidak
seperti Alkitab yang lebih dekat dan lebih memiliki manuskrip yang paling banyak. Baik Pak Esra, terima kasih buat hari ini. Oke. Semoga apa yang kita bagikan di program 3 Hari Channel dapat membantu teman-teman untuk menjawab dan untuk memperteguh iman kekristenannya atas semua serangan-serangan serigala yang berupaya untuk membuat iman Kristen dan kekudusan Kristus itu ternodai dalam iman kita. Kami pamit undur diri dan kita ketemu lagi dalam program berikutnya. Tuhan berkati. Shalom. God bless.